Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu tentang dia dan suara hatinya. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang dan ingin tahu tentang dia dan apa yang ada di dalam hatinya, bisa ikuti pembacaan ini. Di pembacaan ini kita akan general reading ya, jadi kita tidak pilih kartu. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Tarotku akan tuliskan judulnya tentang dia. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati tentang dia dan suara hatinya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati tentang dia dan suara hatinya. Kita akan lihat lebih dalam ya apa yang ada di dalam hati si dia ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati hal-hal tentang dia dan suara hatinya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. Ini adalah tentang dia. Kita akan perdalam lagi. Tarotku akan ambil 2, 3, 4, 5. Kemudian Tarotku akan ambil lagi. Kita akan lihat ya suara hatinya yang terdalam. Oke, kita punya 7 buah kartu. Jadi kita mulai dari 3 buah kartu, 5 buah kartu, kemudian yang terdalam ada 7 buah kartu. Kita akan lihat sama-sama. Kita akan mulai dari 3 buah kartu paling atas. Ini adalah tentang dia ya. Ada kartu 2 pentacle, kemudian di sebelahnya ada kartu 5 pentacle, dan terakhir ada kartu 7 pedang. Ada 2 buah kartu pentacle ya di atas. Kartu pentacle ini adalah kartu-kartu yang berelemen bumi, jadi lebih banyak membahas sesuatu hal yang nyata, yang terlihat, yang fisik. Tidak selalu tentang uang, tapi hal-hal yang bersifat realistis itu ada di kartu-kartu pentacle. Mulai dari pekerjaan, hal-hal yang dilakukan itu ada di kartu pentacle. Di kartu awalnya ada kartu 2 pentacle. 2 pentacle ini bercerita tentang pergerakan. Saat Jupiter berada di Capricorn, Jupiter membawa pertumbuhan, membawa perkembangan. Jupiter main ke Capricorn. Jadi ini adalah pergerakan untuk hal-hal yang dilakukan secara fisik. Kesibukan bekerja, kesibukan berkegiatan, beraktivitas. Jadi jika kita bilang tentang dia adalah orang yang aktif, yang sibuk, yang melakukan banyak hal dan kayaknya nggak ada berhentinya. Setelah ini, setelah ini. Nah ini nggak berhenti-berhenti ya. Namun di sisi yang lain ini juga punya arti saat 2 pentacle terjadi untuk hal-hal yang sifatnya materi, kadangkala uang masuk, uang keluar. Jadi ini agak sulit simpen duit. Jadi tentang dia ya, karena selalu ada hal yang membutuhkan. Belum tentu dia boros, tetapi gampang keluar untuk hal-hal yang penting. Misal membantu sahabatnya, keluarga, temannya, orang-orang yang di sana. Ini pergerakan yang cepat, mulai dari pergerakan fisik, kegiatan, sampai juga materi yang ada di dia ya. Kemudian ada kartu 5 pentacle. Kartu 5 pentacle ini adalah saat Merkuri berada di Sagittarius. Merkuri ini sesuatu yang bergerak cepat. Merkuri jika kita kaitkan dengan kartu tarot, dia ada di kartu Magician. Kemudian Taurus nanti akan sangat dekat dengan kartu Hierophant. Jadi saat Merkuri main di Taurus, yang terjadi adalah suatu kondisi dia bergerak cepat untuk membantu orang lain. Yang terjadi apa? Kadang diri sendiri itu pekerjaan belum selesai udah sibuk bantuin orang. Yang terjadi apa? Kerjaan si dia nggak selesai, sibuk bantuin temennya, lingkungannya, keluarganya. Termasuk juga materi dia belum benar-benar settle, siap, ada orang butuh bantuan, dia bantu. Akhirnya dia kekurangan, akhirnya dia berat sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena dia bergerak cepat untuk membantu. Nah ini dia. Taurus ini adalah sosok yang bijaksana ya di tarot ya. Ada Hierophant yang mau membantu, berbagi, memberi. Merkuri membawa pergerakan yang sangat cepat. Karena pergerakannya cepat membantu, akhirnya diri sendiri kadang masih belum selesai, ini udah bantuin orang. Tentang dia ya. Kita lihat lebih jauh, di sini ada kartu 7 pedang. 7 pedang sendiri ini diceritakan adalah suatu kondisi di mana kita kadang melangkah maju tapi noleh ke belakang.
Kenapa noleh ke belakang? Karena ada sebuah kondisi di masa lalu yang membuat kadang susah untuk move on. Saat Moon berada di Aquarius, Moon membawa suatu refleksi akan diri, bahwa kita mengungkapkan apa yang di dalam dan kemudian bertemu dengan Aquarius. Mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi belum tentu lingkungan bisa menerima. Akhirnya disimpan. Dan sesuatu ini seringkali berkaitan dengan masa lalu, membawa masa lalu yang belum bisa dilepaskan dan gak berani ekspresi ke lingkungan sekarang. Akhirnya yang terjadi ini akan memperlambat untuk move on. Jadi bisa jadi ada hal-hal tentang dia, di masa lalu dia, yang dia belum bisa lepaskan. Mungkin dia ingin bercerita sama kamu, tapi ada keraguan kamu bisa menerima itu. Mungkin dia ingin cerita sama kamu atau sama lingkungan dia, tapi dia belum yakin lingkungan bisa menerima dia. Belum tentu tidak diterima, hanya dia punya keraguan untuk itu ya. Ini adalah tentang dia ya. Kita akan lihat lebih dalam lagi tentang dia dan suara hatinya ya. Kita lihat lebih dalam. Ada kartu 3 cup, suatu alternatif. Kartu 3 cup bisa berarti hubungan lain, kartu 3 cup juga bisa berarti tentang bagaimana bisa menikmati hidup. Ada suara dalam dirinya, ada bagian dalam dirinya yang ingin bahagia. Ada bagian dalam dirinya yang bisa dikatakan cukup lelah dengan banyak kondisi yang harus dialami. Tetapi dia belum ketemu gimana ya caranya bisa bahagia. Saat ini dia berusaha bahagia mungkin dengan melakukan yang terbaik untuk orang yang dia sayang, dengan lingkungan dia. Tapi di hati kecilnya dia yang terdalam, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk diri dia. Oleh karena itu kamu sebagai orang dekat dia, sebagai pasangan dia, hargai dia, buat dia merasa dicintai. Selama ini dia udah melakukan banyak untuk orang-orang yang dia sayang. Gak ada salahnya kamu membuat dia juga merasa disayangi. Kartu 3 cup juga bercerita tentang cari alternatif-alternatif yang menarik. Jika selama ini mungkin saat kalian jalan hanya ke tempat A, cari suatu suasana yang baru. Mungkin ke tempat B atau ke tempat C, cari sesuatu yang berbeda ya. Kemudian kita lihat lebih dalam. Di sini ada Chariot ya. Chariot ini tentang pergerakan. Jadi Chariot ini tentang pergerakan melangkah maju ke arah yang lebih baik. Di sini sangat dipengaruhi kuat oleh Cancer ya. Cancer muncul 2 kali, ada Three of Cups di sini di mana Mercury main di Cancer. Pergerakan Mercury yang cepat main di Cancer. Di sini juga ada Cancer yang muncul dan ini berkaitan dengan Chariot. Jika 2 kartu ini bergandengan, ini punya indikasi jika dia memang orang yang dekat sama kamu dan hubungan kalian masih sebatas mungkin pacaran, baru jalan, berarti dia mengharapkan hubungan ini ke arah yang lebih jauh. Pertunangan, pernikahan, sesuatu yang serius, bangun keluarga. Nah ini dia. 2 pergerakannya. Cancer sangat dekat berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan famili atau rumah atau keluarga. Cancer adalah simbol zodiak yang benar-benar sayang dan melindungi keluarga. Nah, Cancer di sini juga menjadi indikasi bahwa dia membutuhkan sebuah keluarga, orang yang bisa membangun keluarga bersama-sama dengan dia dan dia maunya nggak lama-lama. Karena di 3 cup di sini Mercury ini geraknya cepat, dia maunya ya instan ya cepat. Kalau memang kamu serius sama dia, memang bener sayang ya, dia mungkin nggak bisa ungkapin, tapi harapan dia hubungan ini bisa cepat ke arah yang lebih serius ya. Kita lihat lebih jauh lagi, di sini ada kartu 9 Pentacle ya. 9 Pentacle saat Venus main di Virgo. 9 Pentacle ini bercerita tentang menuai dari apa yang sudah ditabur, mendapatkan hasil dari apa yang dulu ditabur, saat ini mulai menikmati. Ada keinginan dari dia untuk beristirahat, untuk menikmati hidupnya. Masih ada kaitan kuat. Hidupnya sibuk untuk orang-orang yang dia sayang dan dia jarang bisa menikmati waktunya, harinya, waktu untuk diri, quality time untuk diri sendiri. Nah ini adalah suara hatinya juga. Kita lihat lebih jauh. Di sini ada kartu Sun ya, ini tentang kebahagiaan. Kartu bahagia menjadi suara hatinya yang di dalam. Menikmati hidup menjadi suara hatinya. Berarti ini belum bisa keluar. Dalam artian dia kepengen bahagia, dia kepengen santai, istirahat, menikmati hidup, tapi masih belum bisa terjadi. Nah di sini salah satunya tugas kamu adalah membantu dia untuk bisa membuat dia bahagia ya. Kita lihat lebih dalam. Di sini ada kartu 4 Pentacle. 4 Pentacle ini sebenarnya berkaitan dengan situasi perasaan aman. 4 Pentacle di kartu tarot Rider-Waite itu diceritakan orang yang sedang duduk di atas kursi, di mana di atas singgasana kursi ya, di kakinya ada uang, di tangan ada uang, di atas kepala ada uang. Suatu zona yang menurut seseorang aman, tidak kekurangan secara materi. Kondisi ini yang dia harapkan, suatu kondisi yang settle, yang stabil. Jadi ada suara dalam diri dia, karena dia mungkin waktunya banyak habis untuk orang, juga materi habis untuk orang, dan kadang dia kekurangan. Ada kondisi yang dia merasa nggak aman atau insecure. Di suara hati yang terdalam ada harapan dalam diri dia untuk dia ingin duduk tenang, aman, materi udah nggak kekurangan apa-apa, berkecukupan, dan bisa menikmati hidup dengan bahagia. Kondisi ini adalah suatu kondisi yang dalam hatinya ingin dia suarakan ya. Kita lihat lebih jauh lagi, ini suara hatinya yang terdalam ya, suatu yang mungkin tidak tersampaikan dan tidak terucapkan. Ada Mercury yang sedang main di Sagittarius di kartu 8 tongkat.
Ini cerita tentang bawah sadar dia yang paling dalam, sisi hati dia yang paling dalam itu sangat yakin bahwa arah hidup yang dia ambil saat ini sudah baik. Langkah yang dia sudah lakukan untuk hidup dia sudah tepat. Memang beberapa hal membutuhkan waktu untuk terwujud dan menjadi realita, tapi dia merasa tidak ada yang salah dengan prinsip dia dan apa yang dia lakukan sampai saat ini. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Di sini ada kartu 5 pedang. Sebenarnya di hati dia yang terdalam di sini dia benar-benar lepas bantu orang, dia lepas sekali, dia bahkan korbanin diri dia untuk orang yang dia sayang. Tapi di hati dia yang terdalam ada sebuah situasi di mana dia merasa dimanfaatkan, di mana dia merasa lingkungan itu mengambil banyak dari dia. Di kartu 5 tongkat saat Venus di Aquarius, selalu memberi untuk orang yang dia butuhkan, tapi akhirnya dia yang kalah, dia yang dikorbankan, dia yang menjadi korbannya. Ada situasi ini di dalam hati yang terdalam, mungkin nggak keluar, tapi dia tahu, dia merasakan kondisi ini ya. Jadi ingat, kamu sebagai orang yang dekat sama dia, tidak ada yang salah dengan dia membantu atau memberi yang terbaik untuk orang yang dia sayang. Tapi ternyata dia juga punya rasa dimanfaatkan di sini. Tugas kamu sayangi dia ya. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang mungkin dia tidak ucapkan, atau mungkin dia secara prinsip melarang dia untuk mengucapkan hal ini atau menganggap ini tidak ada. Tapi di hati yang terdalam dia punya rasa dimanfaatkan. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat ini tentang keberanian, tentang berjuang sendiri, tentang kondisi lelah ya. Saat Mars berada di Leo, Mars membawa energi yang agresif, Mars membawa energi yang penuh semangat. Agresif berjuang untuk orang-orang yang disayangi, agresif berjuang untuk apa yang diyakini. Tapi kembali lagi, semuanya berjuang sendirian. Ada rasa lelah di sini. Ada rasa lelah terhadap sebuah kondisi di mana harus selalu seorang diri menyelesaikan problem-problem yang dihadapi, baik problem dia ataupun problem orang lain. Ada rasa lelah bagi diri dia ya. Jika di kartu tarot di Rider-Waite ini digambarkan seseorang sedang pegang tongkat, sedang menghadapi banyak tongkat-tongkat lain, tapi seorang diri. Dan ini melelahkan. Hadirnya kamu diharapkan ya bisa menjadi pendamping dia, jadi dia nggak perlu sendirian menghadapi kehidupan dia ya. Di sini ada kartu The World ya. Kartu The World ini berkaitan dengan akhir suatu fase lama dan awal sebuah fase baru. Di diri dia yang terdalam ada keinginan lepas dari hal-hal yang terjadi di masa lalunya. Ada beberapa kartu tadi berkaitan dengan masa lalu juga ya. Nggak bisa move on dari masa lalu, hal-hal masa lalu yang membebani. Bisa juga terhubungan dengan hubungan sebelumnya, atau kondisi keluarga, atau kondisi lingkungan yang dia pengen lepas. Di kartu The World ini diperkuat. Di hati dia yang terdalam dia tahu betul dia ingin lepas dari situasi-situasi yang membebani dia saat ini. Dan dia yakin suatu saat dia akan lepas dari situasi ini. Tapi entah kapan, dia belum tahu. Tapi dia yakin dia akan bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan dia ya. Kemudian di sini ada kartu High Priest ya. Kartu High Priest di sini tentang pengetahuan. Jadi di hati dia yang terdalam, jika kita lihat ada kartu High Priest. Kartu High Priest ini terhubung dengan kartu Moon ya. Dia orang yang intuitif, dia punya intuisi tajam, feeling yang cukup kuat. Seringkali misalkan kamu berusaha bohong sama dia atau nggak jujur sama dia, percayalah sebenarnya dia tahu, hanya saja mungkin dia tidak menyampaikan. Jadi hati-hati, dia adalah orang dengan intuisi yang baik, feeling yang sangat tajam, karena kartu The Moon ini memperkuat hal-hal yang bersifat intuitif juga ya. Khususnya ini berkaitan dengan Cancer, jika keluarga dia ada yang terluka, teman dia ada yang hatinya mungkin lagi sedih, atau ada yang nggak nyaman, atau ada yang berada di kondisi sakit. Dia cukup sensitif untuk merasakan hal-hal tersebut ya. Entah dia sadari atau tidak, dia memiliki kemampuan intuisi yang sangat baik. Di sini ada kartu 6 cup tentang berbagi. Kartu cup ini bercerita tentang memberi atau berbagi perasaan. Diri dia yang terdalam pingin bisa berbagi cerita. Ada Sun di Scorpio. Scorpio banyak berkaitan dengan sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang rahasia, dan Sun ini membawa terang, membawa kejelasan, membawa kejernihan. Ada kondisi dalam diri dia pengen bisa terbuka apa adanya, nggak perlu nutupin apa-apa. Ingat, ini diri dia yang terdalam, belum tentu dapat dia lakukan, tapi dia punya keinginan itu. Ajak dia untuk belajar percaya. Dan jaga kepercayaan yang dia berikan, karena ada waktunya, masanya di mana dia benar-benar akan terbuka seluruhnya sama kamu. Jadi ya kamu jaga kepercayaan ini baik-baik. Kemudian di akhir ada kartu 7 cup ya. 7 cup ini tentang harapan, keinginan. Bisa dikatakan dia punya mimpi. Venus di Scorpio, dia punya mimpi yang dia simpan, mimpi yang besar. Dan dia tahu ini mungkin hanya sebuah hayalan atau impian. Mungkin dia kepingin memiliki hal A, hal B, atau hidup seperti A, seperti B, atau mungkin melakukan pencapaian A, pencapaian B dalam hidupnya. Tapi dia kubur dalam-dalam. Mungkin nanti di masa di mana dia udah bisa terbuka sama kamu, dia bisa menyampaikan semuanya, mungkin dia akan menyampaikan mimpi-mimpinya. Dan saat dia menyampaikan ini, dukung dia, entah ini akan jadi mimpi atau jadi sebuah impian yang akan terwujud, apapun itu cukup dukung dia.
karena dia ingin dan memiliki hal-hal tersebut, melakukan pencapaian tersebut, dan ini sudah tersimpan sangat lama, ajak dia untuk mengutarakan. Entah itu akan bisa diwujudkan atau tidak, biarkan waktu yang menjawab prosesnya, tapi paling tidak bisa menyuarakan impiannya akan jadi hal yang baik ya. Jangan hancurkan harapan atau impian walaupun kita kadang ngerasa wah ini terlalu jauh, atau cukup dukung dia. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini, karena mimpi-mimpi pun mungkin saja menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan ini ya. Oke, sekian pembacaan tentang dia, suara hatinya yang terdalam tentang dia ya. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.